Ya, pemirsa, hingga saat ini wabah virus COVID-19 belum ada pengobatannya, tetapi tentunya setiap dari kita bisa melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan agar virus ini tidak menyebar di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Deborah Tambobolon yang tadi sudah kita saksikan bersama dua liputan yang sebelum ini adalah penyemprotan disinfektan. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, langsung saja saya akan menghubungi Ibu Sondang Tiar Deborah Tambobolon di ujung telepon. Sudah ada? Ya, Ya, Ibu. selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu Sondang. Iya, selamat sore Mbak Tasya. Iya, tentunya ini wabah COVID-19 ini tidak ada yang bisa menduga dan tetapi tentunya dari setiap kita bisa melakukan sejumlah upaya seperti yang sudah Ibu lakukan. Mungkin Ibu bisa jelaskan mengenai kegiatan penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah ibadah ini. Ya, jadi himbauan dari pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kepala Negara Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk sementara waktu sampai dengan tanggap darurat kita harus melakukan social distancing atau pembatasan sosial dalam skala besar. Diharapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia sedapat mungkin kalau bisa bekerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah dari rumah. Tetapi ada juga banyak pihak-pihak elemen masyarakat yang mungkin tidak bisa bekerja dari rumah ataupun juga kalau sekolah sudah hampir diliburkan semua ya, belajar di rumah. Nah, dalam rangka itu saya bersama dengan tim dari Jakarta Timur, karena saya adalah anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihannya Jakarta Timur, melakukan sejumlah langkah-langkah preventif dalam hal pencegahan penularan virus corona ini. Di antaranya melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat seperti di rumah-rumah ibadah, kemudian tempat-tempat umum seperti Air Petra dan lain sebagainya. Hal ini masif saya lakukan sejak dari diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi tanggap darurat dan pasien pertama diumumkan, saya sudah mulai melakukannya. Dan hari ini tim kami melakukan disinfektan itu di wilayah Ciracas dan di wilayah Duren Sawit, ada di 2 rumah ibadah, masjid dan gereja. Walaupun memang informasi yang kami dapatkan bahwa dari rumah ibadah tersebut sudah melakukan ibadah di rumah atau ibadah secara online atau secara streaming, seperti itu. Jadi ya Bu, jadi tidak hanya rumah-rumah ibadah saja, tetapi juga beberapa tempat-tempat umum lainnya seperti Air Petra, seperti yang Ibu katakan tadi ya? Betul, ya. Oke, baik. Betul. Nah, selain itu di wilayah mana lagi di Jakarta Timur yang rencananya akan menjadi target untuk upaya pencegahan dari penyebaran virus COVID-19 ini? Ya, kalau dari Jakarta Timur memang terdiri dari 10 kecamatan. Kami melakukan penyemprotan tidak di seluruhnya karena ada juga masyarakat sudah melakukan secara mandiri juga penyemprotan dan disinfektan, tetapi aspirasi yang masuk kepada kami yang masih belum tertangani oleh pemerintah juga seperti misalnya di daerah Cakung, daerah Jatinegara. Jadi tidak semua ya, jadi kita melakukan penyemprotan itu berdasarkan titik-titik yang memang masuk aspirasinya kepada kami. Seperti itu Mbak Tasya. Oke, baik. Nah, kira-kira di tempat-tempat seperti itu apakah Ibu sudah melakukan sejumlah mungkin observasi ataupun survei, bagaimana kondisi di sana, Bu? Ya, jadi untuk di wilayah-wilayah yang kami melakukan penyemprotan disinfektan, memang ada beberapa wilayahnya yang informasinya warganya ada yang terkena, tetapi tidak diinformasikan secara detail kepada saya. Dan diharapkan memang pada saat saya turun juga saya menyatakan bahwa harus hidup bersih, harus sering cuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir ya, dengan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Dan jangan bersalaman dahulu, jangan mengadakan kontak secara langsung dan lain sebagainya. Kita berharap bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah
tidak hanya di Jakarta, bisa bagaimana secara komprehensif melakukan atau menangani wabah virus corona ini, dan kita sangat berterima kasih yang kami sudah sampaikan dari DPR untuk bagaimana pengadaan seperti alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan yang tadinya tidak tercukupi produksinya secara dalam negeri, sudah diimpor langsung dari China. Itu kami mengapresiasi pemerintah sudah mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh DPR. Dan seperti rapid test ini kan juga sudah beberapa masuk. Yeah. Nah, kami harapkan bagaimana rapid test ini tidak hanya jumlahnya 100.000 pieces yang diimpor dari negara-negara yang sudah memproduksi, karena jumlah masyarakat kita saat ini adalah sekitar 250 juta. Kita memang tidak berharap bahwa 250 juta ini semuanya terkena, tetapi bagaimana, apakah ada beberapa persen, apakah 10% daripada total jumlah populasi masyarakat Indonesia, misalnya 10%-nya adalah sekitar 22.500.000, itu yang bisa diimpor supaya melakukan cek massal kepada masyarakat bisa komprehensif, karena kita walaupun tidak merasakan gejala bisa menjadi karier seperti itu. Iya, berbicara mengenai rapid test, apakah nanti akan ada rencana bagi Ibu dan tim untuk melakukan atau membantu melakukan rapid test di daerah pemilihan Ibu sendiri? Ya, nah jadi ini yang harus diperhatikan dulu, bahwa rapid test virus corona ini tidak bisa diperjualbelikan bebas. Ini adalah salah satu alat kesehatan yang masuk dalam daftar PAS ya, dan ini tidak boleh diperjualbelikan bebas. Pemerintah nanti yang akan mengimpor langsung, dan itu akan diberikan secara gratis dilakukan pemeriksaan ini. Baik itu bisa kepada rumah sakit yang ditunjuk, RSUD kah, atau rumah sakit rujukan corona, atau mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan rumah sakit swasta. Nah, tetapi kami mengharapkan bagaimana supaya jumlahnya ini benar-benar mencukupi untuk memang kita dilakukan tes massal. Jangan jumlahnya 250 juta hanya diimpor 100.000, itu kan bukan rapid test namanya ya. Jadi kan namanya rapid test itu adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel itu harus ada jelas persentase daripada jumlah populasi yang ingin diambil, supaya sampel yang diambil itu adalah bisa menggambarkan secara keseluruhan bagaimana populasi penduduk di Indonesia, apakah terkena virus corona atau tidak. Dan itu bagaimana supaya bisa mengambil kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah oleh Kementerian Kesehatan harus seperti apa penanganan yang lebih lanjut dalam penanganan wabah corona ini. Baik Ibu, terakhir mungkin untuk warga daerah pemilihan Ibu, ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan terkait dengan wabah virus COVID-19 ini? Iya, jadi untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya ya daerah pemilihan saya di daerah Jakarta Timur, sedapat mungkin kita harus melakukan social distancing. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, kita masih bisa mengerjakan tugas-tugas kita dari dalam rumah, bekerja dari rumah secara online, secara virtual, lakukan secara virtual. Bagi anak-anak yang memang saat ini sedang diliburkan dan belajar dari rumah, gunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin belajar dari rumah, jangan malah melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah yang tidak berhubungan dengan aktivitas home learning. Justru pada saat ini adalah momen kita bisa beraktivitas semaksimal mungkin dari dalam rumah, memperkaya diri, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan beribadah secara pribadi di dalam rumah, dan juga bagaimana kita harus hidup sehat, menjaga imunitas tubuh dengan memakan makanan yang sehat, cukup gizinya, karena informasinya bahwa yang kami dapatkan dari yang terkena virus corona ini 80% hanya mengalami gejala yang ringan saja. Artinya tidak perlu mendapatkan penanganan yang secara khusus di rumah sakit. Hanya 20% yang mungkin kasusnya cukup berat dan harus ditangani, mendapat penanganan khusus secara di rumah sakit. Tetapi kita tidak boleh menganggap remeh atau menganggap enteng dari sampel kasus secara dunia ini, 80% yang gejala ringan dan 20% yang gejala beratnya, tetap harus dianggap serius.
Karena kalau kita nggak serius nanti kita khawatirnya adalah seperti yang terjadi di Italia saat ini, benar-benar negara mereka lumpuh dan lockdown seperti itu. Baik. Yang kami harapkan apabila masyarakat disiplin dengan melakukan social distancing ini, kita saya secara pribadi tidak mengharapkan Jakarta khususnya di lockdown ya, karena dengan adanya lockdown artinya kita lumpuh, tidak bisa beraktivitas apapun juga, dan secara ekonomi pun ya saat ini pertumbuhannya juga sangat-sangat lambat sekali, ya kita nggak mau terjadi seperti itu. Jadi ini harus kerjasama dari semua pihak, elemen masyarakat. Ya, betul sekali. Baik, Bu Sondang. Terima kasih atas penjelasan Anda dan tentunya kami semua berterima kasih atas apa yang sudah Ibu kontribusikan terhadap masyarakat, terutama warga daerah pemilihan Ibu sendiri. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan. Ya, pemirsa, itulah tadi pesan yang diberikan oleh Ibu Sondang Tiar Deborah Tambubolon yang sudah aktif, merupakan salah satu tokoh masyarakat yang aktif untuk memberikan kontribusinya terhadap pencegahan wabah virus COVID-19. Baiklah pemirsa, setelah ini kami akan hadirkan informasi-informasi dari mancanegara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusantara Petang.